Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah project CRUD menggunakan Java Swing. Di sini kita akan menggunakan database MySQL menggunakan exam. Yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki exam dan MySQL berjalan dengan baik. Kemudian, kita akan membuat database bernama CRUD, kemudian tambahkan tabel tb_CRUD, kemudian tambahkan atributnya seperti ini, yaitu ID dengan tipe integer berukuran 15. Kemudian ini kita jadikan sebagai primary key, jadi ini kita buat auto increment. Ini semua samakan, kalian buat ini. Jika sudah, sekarang kita akan membuat sebuah project NetBeans. Kita klik file, new project. Di sini ada pilihan Java with Maven atau Java with AN. Karena kebanyakan dari kalian menggunakan NetBeans versi lama yang defaultnya menggunakan AN, di sini saya akan menggunakan Java with AN. Perbedaannya sendiri tidak terlalu mencolok, cuma sedikit perbedaan dalam menambahkan library pada project kali ini. Di sini kita pilih Java with AN, pilih Java application, kemudian klik next. Kemudian kita beri nama aplikasinya, misalnya koneksi CR, misalnya seperti ini. Terserah, ini bisa kalian namanya apa aja. Kemudian finish. Oke, sebelum memulai, jika kita lihat di sini ada dua folder. Kita klik yang libraries, klik kanan, kemudian add library. Di sini kita cari MySQL JDBC driver. Kalian klik ini, kemudian pencet add library. Oke. Setelah itu kita lihat di sini sudah ada tambahan, yaitu MySQL JDBC driver. Ini adalah driver untuk kita menyambungkan project Java kita ke database MySQL. Oke, di sini yang akan pertama kita buat adalah formnya. Misalnya di sini karyawan form. Di sini kita akan membuat form sederhana. Kita tambahkan panel di sini contohnya. Kemudian panel lagi di sini untuk menutupi sisanya. Ini kita tambahkan label dan juga text field. Untuk yang pertama adalah ID karyawan. Ini kita gunakan anchor yang sebelah sini ya. Klik kanan, edit text, kita hapus, set enter. Oke, setelah itu pilih keduanya, kita copy pastekan sebanyak kira-kira bentar. Nanti kita rapikan setelah ini. Oke, setelah ID karyawan, namanya, kemudian NIK-nya, jabatan, nomor HP, dan juga alamat. Ini kita rapikan, kita ratakan. Setelah itu ini bisa kalian kreasikan sesuai keinginan kalian. Di sini kita tambahkan sebuah panel lagi. Di sini kita akan tambahkan, ini terlalu besar ya, agar terlihat kita ubah warnanya di properties. Misalnya kita ubah warnanya menjadi biru seperti ini.
kita tambahkan button, kita buat path button. Ini kita ubah teksnya. Yang pertama adalah new, yang kedua adalah save, yang ketiga adalah delete, yang keempat adalah exit. Ini bisa kalian kreasikan. Di sini saya untuk menghemat ruang ya. Kemudian tambahkan tabel di sini. Nih, ada tabel. Kalian tambahkan di sini. Sesuaikan ukurannya agar pas. Tabelnya kita taruh di panel yang kedua. Ya. Jika kita lihat ini, wow, besar sekali. Oke, seperti ini. Ntar ini apa? Ini sepertinya terlalu besar. Sebentar. Ini nggak perlu scroll pane. Pen ini dan pen ini. Pen ini ukurannya segini ya. Pen ini tabnya bisa kita hapus. Oh, seperti ini. Oke. Kita lagi tambahkan tabel di sini. Tabelnya kita taruh di sini ya. Oke, sesuaikan ukurannya. Di sini masih ada. Oke, nah sekarang kita coba jalankan dengan menekan tombol Shift F6. Jika kita lihat hasilnya akan seperti ini. Oke, di sini kita ubah ininya, konten kolomnya. Kita akan yang pertama itu ID karyawan. Ini kita centang semua editable-nya. Kemudian yang kedua itu nama karyawan. Yang keempat NIK. Yang kelima jabatan. Kemudian kita tambah lagi 2 mungkin. Nomor HP. Dan yang keempat alamat. Oke, setelah itu ini count-nya kita atur jadi 0 saja. Selesai. Oh, maaf. Ini 6, ini yang 0. Maaf. ID karyawan, nama karyawan, NIK, jabatan, nomor HP, dan juga alamat. Ini editable-nya mencentang semua. Rows-nya di sini rows. Ini count-nya kalian atur ke 0, yang column ini 6. Oke. Ini editable-nya dihapus.
jadinya akan seperti ini. Ini ada warning, tapi kita bisa biarkannya dulu. Sekarang kita coba jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Oke, formnya sudah. Sekarang kita akan mulai menulis codingnya. Yang pertama kita buat adalah sebuah kelas untuk membuat koneksi ke database. Di sini di default package kalian get new, kemudian Java class. Kita kasih nama koneksi. Di sini pertama kita butuh variabel koneksi, private connection connect. Seperti ini kita buat variabel connect dengan tipe connection. Kemudian kita tambahkan beberapa variabel. Sebentar. Ini Java MySQL Unix. Ya, apa? Kemudian di sini tambahkan beberapa variabel lagi. Yang pertama yaitu private string driver name. Ini adalah nama drivernya, yaitu com.mysql jdbc.driver. Driver dengan besar ya. Kemudian string URL ini adalah string untuk koneksinya. Kita menggunakan protokol JDBC MySQL. Kemudian hostnya localhost. Kemudian portnya kita bisa lihat di sini. MySQL berjalan di port 3306. Jadi kita tulis 3306 seperti ini. Kemudian garis miring nama database-nya. Seperti yang kita buat tadi, di sini kita membuat database CRUD. Kita masukkan di sini CRUD. Setelah itu kita tambahkan username, ini root, biasanya defaultnya root ya. Kemudian passwordnya defaultnya kosong. Setelah itu di sini kita buat sebuah metode. Kita tulis ini public connection get koneksi seperti ini. Pertama kita mengecek jika koneksinya null. Ini nanti kita return connect. Tapi sebelumnya kita cek dulu if connect. Jadi jika variabel connect ini null, jadi kan belum tersambung atau belum terhubung dengan database karena belum diatur di sini. Kita tambahkan, pertama kita cek dulu untuk jika driver ini tersedia. Pertama class.forName, kemudian driver name, kemudian di sini kita tampilkan pesan. Jadi nanti jika drivernya ditemukan akan muncul ini. Ini akan jika drivernya tidak ditemukan, class.forName ini akan throws error, yaitu class not found exception. Oleh karena itu kita perlu membungkusnya dalam sebuah block package. Tekan Alt Enter, kemudian di sini add surround block with package. Itu akan menambahkan block package. Di bawah sini kita sambungkan variabel connect sama dengan driver manager. Di sini akan error dot get connection. Kemudian ini URL-nya, username dan password. Di sini kita import dulu ya. Kita sebenarnya ini bukan ini. Import java.sql
connection. Kemudian import java.sql driver manager. Di sini ini kan ada errornya itu SQL exception. Kita tekan alt enter lagi. Di sini tambah add catch clause, kalian tekan. Nah, di sini ada class not found exception, kita bisa multi-catch seperti ini. Oke. Ini sudah jadi. Ini bisa kita biarin, oke. Kemudian di sini kita akan bentar, kita cek dulu koneksinya bisa apa tidak. PSVM. Di sini kita buat misalnya koneksinya new, oke. Koneksi. Ini buat mengecek aja ya, jadi nggak akan dijalankan saat project kita sudah jadi. Koneksi sama dengan new koneksi. Koneksi.get koneksi. Oke. Sekarang saya coba jalankan. Jika ini berhasil maka tidak akan error. Oke, error. Class not found. Com SQL GPDC. Ini driver. Maaf, jadi kesalahan. com.mysql.gbdc driver. Oke, ya tidak ada error, jadi ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan mulai untuk menambahkan fungsi-fungsi dari tiap tombol ini dan menampilkan datanya di sini. Pertama kita akan membuat setup dulu. Di source ini kita buat beberapa variabel. Yang pertama adalah private boolean, misalnya di sini data baru. Kemudian kita buat variabel untuk menyimpan koneksi kita ke database. Private final, di sini misalnya karena ini bisa final, koneksi. Sebenarnya ini bisa private, oke. Sini new koneksi. Kemudian di sini, oke. Kita buat function dulu untuk menampilkan data dari method dulu untuk menampilkan data dari database ke tabel ini. Di sini kita tambahkan method, misalnya di sini di atasnya main kita buat private void get data misalnya. Di sini kita akan menggunakan try catch lagi karena nanti kita akan berhubungan dengan database. Connection, kita buat variable connection. Ini import seperti tadi ya. Di atas ini tambahkan import java.s connection. Kita tambahkan dulu beberapa import yang penting. Pertama, import JavaSQL connection, kemudian import java.sql.prepared statement, kemudian java.sql result set, kemudian import java.sql exception, import java.sql.statement, apa lagi ya? Sepertinya ini dulu. Oke, di sini kita oke. Nah, jika awal kita kan di sini membuat sebuah instance dari class koneksi. Dalam class koneksi terdapat metode yaitu getConeksi yang mengembalikan variabel atau atribut connect. Atribut connect ini menyimpan data koneksi kita ke database. Di sini kita ambil
variabel atribut tersebut koneksi .get koneksi seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat statement stm sama dengan connection.create statement. Kemudian kita di sini result set, misalnya result dari objek statement tadi kita panggil execute query. Di sini adalah query yang kita gunakan untuk mengakses data dari database. Di sini kan kita akan menampilkan data dari database. Jadi kita akan menggunakan query select all from, nah, nama tabelnya. Di sini kita membuat tabel yaitu tb underscore crud tb underscore crud. Setelah itu untuk menambahkan data ke dalam tabel di sini, ini tekan Alt Enter, add catch clause untuk menambahkan exception-nya di sini. Oke, kemudian kita buat default tabel model. Ini kita dapat dari tabelnya. Jika kita lihat di sini tabelnya punya ID di tabel 1. Oke, tabel 1.get model. Kemudian kita cache dulu karena ini adalah tabel model, sedangkan kita butuh default tabel model. Kita cache, caranya di sini tekan Alt Enter, kemudian import dulu. Setelah diimport, ini kan error, kita cache seperti ini. Oke, ini merubah dari tabel model ke default tabel model. Setelah itu kita akan melakukan looping dari data tersebut, dari data result. Result ini kan mengembalikan sebuah set dari tiap data. Kita looping di sini. Caranya while result.next seperti ini. Kita ambil semuanya misalnya, yaitu string ID karyawannya. Caranya result.getString. Di sini kita tulis ID. Kita ambil semuanya. Misalnya seperti ini. ID, nama, NIK, jabatan, nomor HP, dan juga alamat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama, NIK, jabatan, nomor, dan juga alamat. Setelah kita dapat semua value-nya, kita masukkan ke model ini. Caranya model add row. Kita di sini buat objek baru, new objek seperti ini. Kemudian tutup kurung kotak. Kemudian kurung berawal seperti ini. Kita tambahkan semuanya nilainya, yaitu ID, nama, NIK, jabatan, nomor, dan alamat seperti ini. Oke. Sebelumnya ini kita clear dulu ya. Ini untuk supaya misalnya kita telah menghapus data, nanti kan kita akan memanggil metode ini lagi. Jadi biar datanya itu nggak ketumpuk. Di sini model.set row count 0. Ini fungsinya untuk reset data tabel. Oke. Di sini sepertinya cukup. Jika kita lihat cukup. Nanti kita akan gunakan. Sekarang kita coba jalankan.
Oke, sudah bisa. Sekarang kita coba di sini untuk menambahkan datanya ya. Datanya kita coba menambahkan data lewat PHP MyAdmin. Pilih insert. Di sini misalnya namanya Dani seperti itu. 123 jabatan CEO. Berapa 123 alamat Malang. Go. Nah, di sini kan datanya udah ada. Sekarang kita coba jalankan lagi. Oke, datanya belum keluar. Ini, oh ya, kita belum memanggilnya. Di sini kita ke public karyawan form. Ini adalah konstruktor. Konstruktor dalam Java penulisannya yaitu namanya sama, nama metodenya samakan dengan nama kelasnya. Di sini kita panggil get data, kemudian data baru sama dengan true seperti ini. Kita coba lagi, close. Nah, kita lihat di sini datanya sudah tampil ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan metode atau menambahkan fungsionalitas untuk tombol-tombol selanjutnya, yaitu tombol new, save, exit, dan delete. Yang pertama kita akan tambahkan fungsionalitas untuk tombol new. Di sini kita klik kanan, events, action, klik action, perform. Oke, setelah itu kita tambahkan. Pertama kita cek dulu jika variabel data baru itu bernilai true. If data baru seperti ini. Kemudian kita buat SQL-nya dulu. Kita di sini akan menggunakan string.format untuk memudahkan memasukkan variabel ke dalam string. Untuk memasukkan data ke database kita bisa menggunakan query insert. Insert into nama tabelnya tbcrud values. Nah, di sini kita gunakan %s untuk memasukkan data string. Datanya kan ada ada nik. Di sini bisa kita lihat ID, nama, ini nik, jabatan, nomor HP, alamat. Jadi ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Setelah itu di sini SQL sama dengan string.format SQL. Nah, kemudian di sini adalah nilainya. Ini agar kita tidak rapi, kita tulis seperti ini saja. Jadi variabel yang kita masukkan di sini nanti akan dimasukkan ke dalam sini. Di sini kita ambil nilai dari text field ID karyawan. Jika kita lihat di sini ini kan di text field 1, kemudian ini text field 2, text field 3, 4, 5, dan 6. Jadi di text field 1.getText. Kemudian kita kopas semua biar ketat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, text field 1 ini adalah text field untuk ID karyawan. Ini kita rapikan biar datanya tampil. Oke. Kemudian text field 2 yaitu untuk nama, 3 untuk NIK, jabatan, nomor HP, dan alamat. Jadi yang pertama ini masuk ke sini, kedua masuk ke sini, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita buat koneksi lagi seperti tadi. Connection sama dengan koneksi.getConeksi. Kemudian prepare
statement, misalnya kita tulis pst sama dengan count.prepare statement SQL seperti ini. Kemudian pst.execute untuk menjalankan query ini. Nah, ini kan ada error. Sama seperti tadi, kita perlu menambahkan try catch untuk menangkap errornya. Oke. Setelah itu kita bisa menampilkan sebuah pesan menggunakan option pane show message dialog. Lalu di sini kita bisa tambahkan misalnya berhasil disimpan. Terus kemudian di sini misalnya gagal disimpan. Kita bisa menambahkan errornya X seperti ini untuk menampilkan kenapa data tersebut gagal untuk disimpan. Kemudian di sini ini kan if data baru. Di sini kita tambahkan else. Ini adalah untuk perintah update. Jika kita menekan tombol new, variabel data baru akan di-set menjadi true. Jadi kita akan melakukan query insert. Namun nanti kita akan menambahkan sebuah fungsionalitas untuk melakukan edit dengan cara menekan salah satu data di sini. Jadi jika kita menekan tombol data ini, variabel data baru akan kita atur menjadi false, sehingga waktu kita pencet shift akan melakukan query update yang akan kita tulis berikut ini. Sama kita dapat agar lebih cepat kita bisa mengkopas ini. Kemudian ini ubah menjadi update nama tabelnya. Kemudian ini set seperti ini. Kemudian ini nama sama dengan ini, perbedaannya di sini ya. Nama ini bisa kita hapus semua. Bentar. Nama tuh 2, 3, 4, 5. Ini 5 soalnya nanti ID-nya nggak di-update, tapi ID-nya kita gunakan untuk melakukan where. Pertama nama NIK, kemudian jabatan, nomor HP, dan juga alamat. Kemudian di sini kita tambahkan where ID sama dengan %s lagi. Nah, di sini kan ID karyawannya ada di terakhir, di %s terakhir. Sedangkan di sini di pertama. Kita pindahkan ini ke parameter terakhir. Nah, jadi text field 2, 3, 4 dan ID-nya pertama. Text field 2 ini kan nama. Nama, ini yang ketiga itu NIK. Jadi kita urutkan. Ini kita urutkan ya. Seperti ini. Kemudian sisanya itu tetap ini bisa kita ubah jadi berhasil diedit. Ini gagal diedit. Misalnya seperti itu. Oke. Sekarang kita coba belum selesai. Kita di sini tambahkan sebuah baris untuk memanggil metode get data. Ini berguna untuk memperbarui tabel ini. Jadi setelah kita melakukan operasi insert atau update, data yang di sini akan diperbarui. Oke, kita tutup ini. Kita jalankan. Setengah jam. Misalnya di sini kita tambahkan ID-nya 1, namanya Tio, NIK-nya 321, jabatannya misalnya CTO, nomor HP-nya terserah, alamat misalnya seperti ini. Save. Oke. Oh ya, sepertinya new non kolom Tio ini field list.
Oke. Di sini ada error ya. Insert into, oh ya, ini tambahkan ketik karena ini merupakan string. Sama terjadi kesalahan. Ini adalah fungsi untuk tombol save. Jadi mohon maaf, ini kamu cut semua nilainya. Ini kita tombol new. Di sini ke desain tombol save, events, action. Ulang ya. Di tombol save ini kalian klik kanan, chat events, action, kemudian action perform. Nah, seharusnya kalian tadi menambahkan datanya di sini. Ini adalah tombol save. Tombol save. Untuk tombol new ini yaitu membersihkan semua nilai ini. Membersihkan semua nilai dari text field. Di sini untuk tombol new kita bisa tambahkan data baru sama dengan true. Kemudian ini semua bisa kita copy saja biar cepat. Oke. Oh, lama ya. Oke, text field 1 sama dengan tidak. Set text ke string kosong. Kita copy saja biar cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Sekarang kita coba lagi ya. Ini pastikan sudah sesuai. Nah, di sini kita coba new. Oke. Misalnya ID 1, nama Tio, NIK 123, jabatan CEO, berapa 3456. Oke, alamat 1. Save, berhasil disimpan. Nah, datanya sudah masuk. Misalnya 2, Toy. Ya, sama. Nah, datanya sudah berhasil masuk. Jika kita lihat di phpMyAdmin, di sini datanya akan bertambah. Oke. Sekarang kita telah selesai menambahkan dua tombol ini, yaitu save new. Sekarang kita tambahkan fungsionalitas untuk tombol delete atau tombol hapus. Oh enggak, sebelumnya kita tambahkan itu fungsionalitas untuk memilih data dari tabel ini. Oke, kita tutup dulu. Yang pertama adalah kita buka desain, kemudian pada tabelnya klik kanan, events, mouse, kita pilih mouse klik. Nah, kemudian akan ada ini Tabel mouse klik. Di sini kita atur data baru sama dengan false. Karena setelah kita mengeklik itu berarti kan bukan data baru lagi ya. Kita akan menghapus atau mengedit data tersebut. Ini kita tambahkan in row Tabel 1 get. Ini untuk mengetahui kita mengeklik di baris keberapa. Kemudian kita ambil itunya, kita mengambil nilai ID-nya, ID karyawannya. ID karyawan sama dengan Tabel 1 get model, get value, add. Ini row-nya row ini, kemudian ini 0 karena posisi atribut dari ID karyawan itu ada di kolom pertama. Kemudian kita tambahkan toString. Kemudian kita buat lagi connection sama dengan koneksi.getConneksi.
Kemudian kita buat lagi statement stm sama dengan count create statement, kemudian result set SQL sama dengan stm.execute query. Di sini kita bisa buat query-nya yaitu menggunakan string format atau biasa aja kita buat menggunakan biasa aja ya. Select all from tbgrud where id sama dengan, nah di sini kalian tambahkan seperti ini. Ini itu adalah itunya ID karyawannya. Ini akan error karena kita belum menambahkan try catch. Pencet alt enter kemudian pilih surround block with try catch. Nah seperti ini. Ini select all from table CRUD where ID sama dengan ID karyawan. Setelah itu kita tampilkan datanya ke text field-nya. If SQL.next, di sini tambahkan text field 1 set text. Caranya seperti tadi, yaitu SQL.getString. Yang pertama itu ID-nya, getString ID seperti ini. Kita copy lagi. Oh ya, untuk format kalian dapat menggunakan shift altf. Oke, di sini 1 2 3 4 5 6. Yang pertama ID, yang kedua nama, yang keempat nick, kemudian jabatan, nomor HP, dan juga alamat. Seperti ini. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba tes. Seharusnya saat kita menekan salah satu data dari tabel akan muncul di sini. Oke, data jurnal bisa. Nah, sudah bisa. Sekarang kita akan buat fungsionalitas untuk tombol delete dan save untuk update. Oh, save-nya sepertinya sudah bisa. Di sini kita lihat Dani ya. Misalnya kita ubah nama menjadi Dani Purwoko seperti itu. Kita save. Berhasil diedit. Nah, di sini namanya sudah berubah menjadi Dani Purwoko. Jadi yang belum tinggal tombol delete saja. Oke, kita ke desain. Klik kanan di sini, pilih events, action, perform. Oke, ini tinggal ini delete ya. Oke, tinggal delete dan exit. Kita belum membuat untuk tombol exit. Ini sama saja seperti yang tadi. Kita buat SQL-nya dulu. String SQL delete from nama tabelnya tbgrud where id sama dengan text field-nya. Jadi saat kita menekan tombol delete, kita akan menghapus data dengan id yang tertera di sini. Misalnya kan 214. Jadi kita bisa menambahkan seperti ini, plus di sini tambahkan get text field 1 get text karena ini ID-nya. Oke. Setelah itu kita buat connection-nya dulu ya. Connection count sama dengan koneksi.get koneksi. Kemudian statement, kita bikin statement stm. Oh, ini kita buat repair statement. Sama aja sebenarnya. Kita buat repair statement count
prepare statement. Kita di sini pakai apa? Prepare juga ya. Prepare statement SQL. Jadi bedanya prepare statement dengan statement itu dengan statement jadi itu langsung dijalankan. Kalau menggunakan prepare statement itu varinya di prepare dulu. Jadi sebenarnya sama aja. Kita praktek pakai dua cara itu agar tahu. Di sini kita panggil pst.execute untuk menjalankan query tersebut. Kemudian kita tampilkan pesan, kita bisa kopas dari sini misalnya berhasil dihapus. Oke. Nah, setelah dihapus kan ini datanya akan kosong. Kita bisa memanggil fungsi fungsi tombol new. Ini tombol new-nya kan punya event jbutton 1 action perform. Kita bisa memanggil itu agar meng-clear semua inputnya. Jbutton 1 action perform ini bisa kita isi null seperti ini. Oke, seharusnya udah bisa. Berhasil dihapus, ini gagal dihapus seperti ini. Oke, sekarang kita cek save kanan. Nah, di sini kita coba untuk menghapus data ini. Pilih kemudian tekan delete. Nah, datanya sudah dihapus, tapi di sini belum terupdate. Oke, jadi di tombol hapus tadi di mana ya? Di sini di button 3. Di bawahnya kita panggil fungsi get data seperti ini. Kita coba lagi ya. Oke, nah sudah. Di sini kita coba hapus ini. Oke, datanya sudah. Di sini 1 nama Tio, jabatan CTO, misal 33 alamat batu, save. Oke, gagal karena sudah ada yang ID-nya 1, misalnya ID-nya 2, save. Nah, yang satunya ini bagus. Misalnya kita tambahkan lagi apa? Misalnya nggak tahu. Oke. Selamat sini. Oke, save. Nah, datanya sudah berhasil. Tombol exit-nya, oke, tombol exit-nya belum kita tambahkan ya. Ini sederhananya saja. Klik tombol events, action perform. Tambahkan di sini system.exit now. Seperti ini. Oke, kita coba tombol exit-nya. Oke, sudah bisa. Sampai sini saja untuk proyek kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.